Yo, halo halo malam-malam. Hari ini tanggal 8 Desember. NFP ya nanti malam. Eh jadi sebelum dimulai, karena ini video baru yang baru di-create lagi, tolong di-like kemudian di-share. Eh buat teman-teman yang sudah subscribe jangan lupa nyalain notifikasinya. Jadi kalau misalnya gue bikin update video baru, teman-teman bisa langsung dapat notisnya dari kita. Yang lain yang baru dapat channel ini jangan lupa di subscribe dan cek deskripsi, ada channel telegram kita. Di situ ada signal, kemudian eh, apa namanya, ada juga diskusi terkait trading, dan teman-teman di sana cukup seru dan sangat eh, welcome untuk trader gitu ya. Langsung aja, nanti malam NFP itu kita mau kemana tradingnya, atau kita mau ngapain tradingnya nanti malam. Dan sedikit flashback ya, kemarin hari Jumat itu keren banget gitu ya. Itu market bisa ngegas dari harga sini sampai ke 2150. Dan sekarang langsung dihajar balik, dikoreksi. Kira-kira kita trade bakalan kemana om nanti malam NFP? Berdasarkan data NFP nanti malam itu nggak ada apa-apa. Maksudnya ya udah gitu aja, trade-nya belum tahu gitu ya mau kemana gitu. Tapi kalau dilihat dari struktur dari H1 untuk peluang trading nanti malam NFP kemungkinan besar gitu ya. Teman-teman notice di sini, ini power drop-nya signifikan banget dan dia udah makan swing terakhir yang jadi momentum kenaikannya. Artinya kemarin itu kayak market tuh penasaran buat tembus di harga 2100 di gold. Nah, nanti malam batasan entry kita di mana sih Om? Kalau misalnya kita maksa atau kita coba cari-cari peluang gitu ya. Kalau seandainya kita buy limit atau sell limit gitu, kira-kira kita dapat peluang entry di mana? Teman-teman perlu perhatiin ya, kalau misalnya swing ini tuh cukup mahal gitu ya, cukup mahal. Jadi kita itu ada peluang di sekitaran harga 2100. Dan untuk malam ini sepertinya nggak mungkin dari harga sekarang itu langsung digas naik sampai 70 pips, 700 pip itu market nggak mungkin. Jadi peluang kita kemana sih Om? Berdasarkan power dropnya, artinya gue lebih cenderung sell ya. Gue akan lebih cenderung nyari peluang rebound gitu ya, kemudian gue sell lagi ya. Oke, sell-nya kira-kira di mana Om? Peluang paling bagus dan paling dekat untuk sell-nya kita itu ada di sini, di sekitaran harga ini. Berapa ini? Coba gue marking harganya. Oke, 2050, 2060 ya, sampai dengan 2080. Ini adalah range-nya dari time frame yang gedenya. Nah, kalau membalnya gitu, kalau membalnya itu di mana Om? Kan marketnya nggak mungkin dong ngegas langsung dari harga sekarang itu langsung naik 5 sekitaran 2000 pips. Ya, betul. Nah, eh, di sini harusnya ya nanti kita bisa masuk gitu ya. Kita bisa masuk satu, plan sell-nya itu ada di mid dari apa namanya? Di mid dari supply zone ini ya, dengan SL di sini take profitnya 1 banding 1,5 seperti biasa di situ. Ini hanya estimasi. Nah, kalau misalnya untuk nanti pergerakan NFP-nya aja gitu ya, teman-teman cukup perhatiin ini aja, harga di 2040 ya. Kemudian harga ini. Jadi gold itu di range ini aja. Ini swing pentingnya untuk hari ini dan untuk NFP nanti gitu ya. Harganya ada di 2040 dan 2010. Jadi range-nya ada 3000 pips dari atas dan bawah. Posisinya ya, posisinya saat ini market ada di mid, dan perlu diperhatiin teman-teman ya, candlenya itu kecil-kecil banget ya, kecil-kecil banget gitu loh. Jadi belum ada power signifikan untuk ngegerakin market, baik itu mau naik ke atas ataupun turun ya.
Jadi range-nya itu di 2040 sampai dengan 2010 untuk range-nya gold nanti malam ketika NFP. Kita turun ke time frame yang lebih kecil di M15, ada peluang apa? Kemarin gue masih buka posisi buy untuk gold gitu ya, karena gue target profitnya di sekitaran 2050 dengan swing 2020 dan hampir 2 kali kena SL karena harganya tipis banget. Tapi kemudian dia recovery gitu ya. Kalau dilihat dari struktur di M15, dia itu sideways ya, jadi nggak ada high ataupun low yang signifikan, jadi range-nya itu cukup besar. Dan kalau misalnya kita ambil majornya, maka range ini yang akan kita pakai 2034 sampai dengan 2025. Ini adalah range yang kita pakai. Jadi sistem tradingnya nanti malam kita akan ambil peluang breakout yang terjadi di market. Jadi ketika breakout muncul, kita akan ikuti gitu ya. Ketika breakout ke atas ini muncul gitu ya, di atas box ini, kita akan follow up untuk ambil buy dan ikut follow sampai ke range paling atas 2040 ya. Kemudian kalau misalnya dia breakoutnya ke bawah gitu, kita tunggu juga dia naik dulu, kemudian kita follow up untuk kita ambil sell lagi ke harga 2010, di mana itu adalah range dari low-nya gitu ya, dari power yang terjadi di sideways-nya, dan profitnya lebih banyak dibandingkan buy. Jadi gue sih lebih memilih untuk ngambil sell. Jadi seandainya market udah breakout di level box yang ini gitu ya, di sekitaran box ini, gue akan nunggu market balik lagi ke atas dan gue akan ngambil sell gitu ya, untuk ngambil di harga 2000, mungkin 2010 karena pertimbangan spread ya. Gue ambil di 2012 deh. Kemudian SL gue ada di 2438 deh. Ya sekitaran segitulah ya. Dan ini cukup bagus. RR-nya 1/2 lebih gitu ya. Syukur-syukur beneran ke trigger. Planningnya adalah kalau misalnya gue nge-sell, gue akan nunggu dia breakout di box ini dulu, baru gue akan follow up sell ketika marketnya itu naik ke atas, balik lagi ke dalam box ini, dan dia melakukan penurunan yang gue harapin signifikan setelah dia naik ke atas ini, karena artinya box ini sudah nggak nahan nih gitu ya, artinya box kecil ini sudah nggak nahan untuk pergerakan marketnya. Jadi tinggal di time frame besarnya harusnya dia pecah box juga, di mana box besarnya itu ada di 2040 dan 2010 ini. Makanya gue lebih memilih nyari peluang sell nanti. Tapi gue, seperti gue bilang, gue masih ada running trade posisi buy sampai dengan 2050. Karena gue berharap ini adalah target besarnya dari movement market yang selama 1 minggu ini sudah dikoreksi gitu ya. Dia naik dan dia udah pecah di box, di di power yang ini, order block ini juga udah patah, dan ini udah flip gitu ya, flip zone-nya udah jadi dan dia running ke bawah, sekarang dia sideways, dan perhatiin teman-teman, ini nahan. Harapan gua ketika breakout dia langsung ngegas naik ke area harga ini. Ke area harga ini ketika dia breakout, dia akan langsung naik ke area harga ini, baru gua akan coba nyari sell lagi gitu ya. Gua rasa cukup untuk persiapan NFT nanti malam. Jangan lupa entry jangan di mid dari range yang kita lihat gitu, yang kelihatan. Mending nunggu mendekati resisten atau mendekati support. Itu aja. Thank you.